Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusulana bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim illa alladhina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah kita nyampe pada ayat yang ke-32 dari surat Al-Maidah ini, setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kejadian Adam alaihissalam bersama anaknya yang bernama Qabil dan Habil, yang hakikatnya satu saudara, tetapi ada kalimat iri di dalam hatinya, tergerak hasud terhadap saudaranya, sehingga Qabil tega membunuh Habil. Lalu di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan waslu alaihim naba'a banai Adam bil haqq. Disuruh memberitakan kepada kita semua, bercerita tentang kejadian Qabil dan Habil yang awalnya dahulu disuruh kurban. Yang satu diterima oleh Allah dan yang satu tidak diterima. Di dalam riwayat, Habil mengorbankan apa yang ia sukai, yaitu satu ekor kambing, dan pilih yang bagus-bagus. Kalau yang Qabil sukanya pertanian, tapi dipilih yang jelek, yang busuk, yang hasil panennya kalau dilihat itu gak menarik blas. Padha karo Musa niki lek wae ngoten sing cilik-cilik niku digekno. Duwe-duwe sing elek-elek niku dibelanjakno dhisik. Ini contoh nggih, contoh mawon. Supaya kita jangan sampai seperti yang diceritakan ini, Qabil dan Habil. Maka di dalam hadis pernah diceritakan, diulang-ulang supaya menjadi perhatian. Salah satu la yunji minhunna ahadun. Ada 3 hal yang ada pada dirinya anak Adam ini dan tidak akan bisa selamat dari 3 hal tersebut. Yang pertama adalah dzon, prasangka terhadap sesama saudara yang kita lihat tentu belum ada kebenarannya, lalu kita beritakan. Melihat teman ini salah jalan, kejelekan, keburukan, lalu kita sebarkan. Ini bahaya. Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wa sekalian orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah kalian semua dari prasangka buruk terhadap saudara. Satu akhlak yang terbaik apa? Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Dan satu akhlak yang terjelek apa? Suudzon billah wa suudzon bi ibadillah. Prasangka jelek ini enggak boleh.
Walaupun melihat sendiri, tahan, jangan sampai disebarluaskan. Lalu yang kedua, hasud, iri hati, dengki terhadap saudara kita, tetangga kita, famili kerabat kita. Ketika mendapat nikmat, lalu kita sendiri tidak mendapat. Timbul iri hati, ingin mencelakai. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah dari dzon, hasud, kemudian at-tiyaru, sial karena sesuatu hal, menjadikan kambing hitam, mencari kambing hitam. Padahal kambing hitamnya yang muring-muring lek disalahno. Aku kan apa-apa disalahno terus ambek menungsai. Didoleki kambing hitam, tujune kok gak ono sing kambing hitam. Putih kabeh kambing. Jadi mencari kambing hitam. Tidak boleh, jangan menyalahkan sesuatu hal. Misalkan ini wae dingin-dingin, pada wae ngrekes kabeh hawane dingin, dilokno, mencela musim. Jadi Allah itu sangat penyabar. Walaupun diejek oleh hambanya, tetap sabar. Dikai nafas, dikai rezeki, mboten bales Gusti Allah niku. Masih dilokno, apa rek panas kaya ngene ya meneng ae. Gusti Allah mboten bales, dibiarkan saja. Itu akhlak yang terbaik ya. Akhlak terbaik apa? Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Kaifa yanju minhunna ya Rasulullah? Ya napa carane selamat dari ketiga itu? Ketika kita ada prasangka dzon, prasangka buruk terhadap sesama saudara kita, maka jangan diikuti, jangan diselidiki. Biar nanti Allah yang mengetahui. Jangan sampai kita selidiki. Kecuali ya ada kejadian besar, lalu dari pemerintah misalkan menyuruh apa? Coba selidiki ini bagaimana keadaannya. Nah, mereka yang punya hak, wewenang karena mereka adalah mempunyai jabatan sebagai pimpinan negara. Terus kita sama-sama hubungan manusia, jangan sampai ditutup-tutupi mawon. Walaupun ditanya, kalau bisa ya ditutupi supaya tidak menyebar luas. Kalau ketika kita hasud, maka juga jangan diselidiki, jangan diteruskan sampai mencelakai orang atau saudara kita yang mendapat nikmat tersebut. Nah, ketika kita ada tiar, tiar itu sial karena sesuatu hal, menyalahkan sesuatu ini juga tidak boleh. Jangan sampai itu diteruskan. Nah, ini pesan Rasulullah. Lalu pada ayat selanjutnya, pada ayat yang ke-32 ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, min ajli dzalik, demikianlah kami tetapkan. Jadi sudah ditetapkan min ajli dzalik. Kata bana ala Bani Israel, kami tetapkan atas Bani Israel, annahu, sesungguhnya dia Bani Israel, man qatala nafsan, siapa yang membunuh satu jiwa bi ghairi nafsin, tanpa ada alasan yang hak, tanpa ada kesalahan, lalu kita bunuh, ini tidak boleh ini. Bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi, atau membuat kerusakan di bumi ini. Faka'annama, maka seakan-akan qatalan nasa jami'ah, membunuh satu jiwa seakan-akan membunuh semuanya. Dulu pernah diceritakan ya, ketika Rasulullah SAW tawaf di Ka'bah, ada seorang yang menyeletuk sangat agung Ka'bah ini, sehingga banyak orang yang mengagungkan, banyak orang yang ingin berangkat ibadah haji, tawaf, berkeliling, kemudian sa'i dari Safa ke Marwah, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, satu jiwa seorang muslim yang dibunuh tanpa ada alasan yang benar, bukan alasan kisos, rojam, karena kebencian lalu sampai membunuh, menghilangkan nyawa, maka itu lebih berat dari Allah daripada hilangnya Ka'bah. Satu nyawa yang hilang lebih besar di sisi Allah daripada lenyapnya Ka'bah. Ini kita harus hati-hati, jangan sampai karena emosi lalu kita membunuh. Kula mboten melok bunuh, tapi ngongkon, padha mawon.
cas buka ikat belangkon. Sampai ada rapat, eksekusi, terus putih carane menghilangkan orang ini. Nek delok niku gemes. Akhirnya apa? Mencari orang lain. Dengan cara apapun membunuh termasuk dosa besar, tidak dibolehkan di dalam agama. Termasuk membuat kerusakan. Au fasadun fil ardi, atau membuat kerusakan di alam ini, di bumi. Semuanya pokok yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka itu tidak dibolehkan. Allah menerangkan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, janganlah kalian itu membuat kerusakan di bumi. Ala innahum humul mufsidun, ketahuilah mereka itu sesungguhnya membuat kerusakan tapi gak kroso. Surat Al-Baqarah awal-awal kan ngoten nggih. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, qalu, maka mereka mengatakan innama nahnu muslihun, sebenarnya kita ini membuat kebaikan supaya ada kemakmuran, tapi justru malah membuat mudorot, macam-macam. Sampai rakyat-rakyatnya nih semua yang dibikin bingung dengan aturan-aturan yang tidak jelas. Min ajali dzalik katabna ala bani Israil, kami tetapkan atas bani Israil, annahu, sesungguhnya dia Bani Israil itu, mangqatala nafsan, siapa saja yang membunuh satu jiwa bi ghairi nafsin, tanpa ada alasan yang benar, tanpa dibenarkan, au fasadin, atau membuat kerusakan di bumi, faka'annama, maka seakan-akan ia qatalan nasa jami'a, membunuh semua manusia. Dosanya besar sekali ini. Waman ahyaha, maka siapa yang menghidupkan, artinya melepaskan atau memaafkan, faka'annama ahyan nasa jami'ah, seakan-akan ia menghidupkan semuanya. Misalkan ketika terjadi kisos, ada seorang membunuh si A membunuh si B, lalu si A ini ahli waris si B ini tadi harus dikisos, gak terima. Kenapa? Karena keluarganya dibunuh. Ketika mau dikisos, lalu ia nggak tega, delok nih nggak tega. Akhirnya wis tak sepuro mawon, biarkan hidup. Mana kan seneng ya. Tapi tetap membayar diatnya, denda. Dikekno tenggene ahli waris tadi, ahli warisnya yang terbunuh tadi, tebusannya itu dikasihkan. Ada dulu pernah diceritakan dua orang perempuan tukaran, dan kita Bulughul Maram itu diceritakan ada seorang perempuan berkelahi dengan seorang perempuan yang sedang hamil. Sing situ sehat, seger buker, yang satu hamil. Biasa tetonggoan itu nggih eker-ekeran. Akhirnya yang hamil ini terbunuh. Bayi yang dikandung pun ikut meninggal dunia. Melok mati pisan. Akhirnya apa? Lalu Rasulullah memutuskan janin atau bayi yang dikandung dendanya apa? Memerdekakan satu budak. Satu budak ini nggih mahal. Nah, ini nggih miliaran kalau diganti uangkan. Dan sekarang sudah nggak ada budaknya. Harus memerdekakan budak, dan yang membunuh tadi harus ibunya tadi ya dikisos yang membunuh. Dendanya itu dikasihkan kepada ahli waris pada wanita yang meninggal dunia. Dikekno temriku wau. Nek gak ana budak nggih diganti dengan uang. Nah, setelah itu keluarga dari si pembunuh tadi ngomong, tengene Rasulullah bantah. Ya Rasulullah, janin ini kan dereng maem nduk jero kandungan. Kena napa kok dendone niku besar, memerdekakan budak. Lalu Rasulullah membantah juga, balesi omongane tiyang niku. Wong iki omongane kaya dukun. Disangkono bayi iku durung mangan apa nduk jero weteng ibu ini. Semua sudah makan melalui plasenta, melalui apa puser.
sudah makan di dalam itu, sudah ada nyawanya. Maka ketika orang itu hamil, aborsi misalkan, itu bisa besar. Yang sudah ada janinnya itu digugurkan. Jangan sampai sedemikian. Sudah ada nyawanya. Man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Jadi seakan-akan ia menghidupkan manusia semuanya. Walaqad dan sungguh ja'athum rusuluna, telah datang kepada mereka rusuluna, ijama utusan-utusan kami, bil bayyinati dengan membawa keterangan yang nyata. Summa inna katsiran minhum, summa kemudian ataf, inna ini huruf inna wa akhwatuha, summa inna katsiran maka kebanyakan di antara mereka itu ba'dadzalika setelah kejadian itu, sudah ada larangan ini, ada ketentuan hukumnya di kitab Taurat, Injil, Al-Qur'an. Ba'dadzalika fil ardi la musrifun, tetap melampaui batas, musrifun. Jadi enggak hero, padahal hukumnya sama. Kalau pada masa jahiliyah, ya, pada masa Nabi Musa alaihissalam diutus itu, orang yang berbuat zina muhson itu dicelotangi anes ngene wajah itu, dikeliling, dikarak keliling kampung, orang ini telah berbuat zina, izin. Nanti ada keterangan di sini. Nah setelah itu mereka datang minta fatwa kepada Rasulullah, ya Muhammad, bagaimana hukum zina muhson? Kamu kan sudah baca ada di kitab Taurat, gak gelem, gak mau mengakui mereka. Padahal hukumnya sudah jelas, hukumnya pasti sama hukumnya. Zina muhson apa? Ya dirojam. Tapi mereka gak mau. Kalau yang membuat hukum, yang berbuat salah itu orang yang terkemuka, kaya, terpandang, betul-betul dibunuh, itu celoteng ini kuau. Tapi kalau yang berbuat maksiat itu orang kecil, orang bawahan, rendah, orang miskin, hukum ditegakkan dengan sungguh-sungguh. Ini sama dengan mengikuti. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, la tattabi'anna sunnatal ladzina min qablikum. Pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang terdahulu. Sibron bisibrin, zira'an biliro'in. Jadi satu jengkal melok akhlaknya orang-orang terdahulu. Sunnah-sunnah yang jelek mereka ikuti semuanya. Jadi perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam diikuti oleh mereka, orang-orang zaman sekarang ini. Sampai mereka itu masuk ke lubang biaya, itu ya melok. Masya Allah, itu mesti orang-orang mereka yang membuat gaduh niku. Soalnya apa oleh duit, mergolek duit niku wae sing marakno. Ono karepe. Pasar niku. Ya lek son cilik-cilik gawe nduk kampung ramekno, maca selawat teng enak nggih. Dirungokno sepoi-sepoi nggih. Namanya nyetel HP ngeten. Maca selawat Jibril kemarin kan sudah diajarkan. Ya ambek merenung enak ngoten. Nang ati niku ayem. Tapi lek horeg sampai ngerusak niku sing salah. Lek dielingno gak gelem. Makanya kapan niku kula share niku hadis nggih. Kula share ten ngene FB, Facebook. Nggih enten sing nanggepi juga enggak. Kalau umatku ini sudah melakukan perbuatan 15 macam, 15 macam itu sudah dilakukan oleh umatku, hala bihal bala, pasti mereka akan ditimpa bala bencana. Bala bencana mboten tanggung-tanggung, tanah longsor, banjir bandang besar, gempa bumi, macam-macam. 15. Mbok sing buka mboten ngerti. Enten 15. Salah satunya di situ ada sudah banyak band-band musik-musik. Bahaya nih. Ini kalau gak anak musik gak rame. Masih anak wali lah anak musik karaokean. Ya. Umum baca istighfar yang banyak. Melok-melok.
dirungokno mawon. Maka yang mengingatkan. Lagu-lagu sing enak ya lagu sebujur bangkai ini lho, sing eling mati atau kematian. Direnungi mawon, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Untuk membangkitkan iman kita di hadapan Allah. Nah sing marane napa ana jogete niku wau. Joget niku maksiat. Atik keto ngoten niku bisa. Ngono lek dhewe ya gak gelem. Engko oleh sono bencana baru sadar. Ini kejadian alam tidak bisa. Allah itu tidak mendatangkan bala bencana kecuali ketika manusia ini sudah kelewat batas. Jadi hati-hati, hati-hati. Sayati zamanun ala ummati, akan datang satu masa kepada umat ini. Yafiruna minal ulama, mereka lari dari para ulama. Gak gelem ngaji tapi nggak pendapat karepe dhewe. Pendapat niku napa al-arok, pendapat. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an al-arok, pendapat. Nek dhewe gak gelem. Yafiruna minal ulama wal fuqaha, lari dari para ulama. Nggih karepe dhewe, dituduhi gak gelem. Kalau sudah sedemikian mereka lari dari ulama, nggak gelem belajar Quran, hadis, mboten enten napa-napa, mboten enten pengajian, mereka lari. Maka yang pertama mereka akan ditimpa 3 bala bencana. Yang pertama apa? Yang pertama yarfa'ullahu barakata min kasbihim. Barokah rezekine niku diangkat oleh Allah. Barokah niku napa? Barokah niku ziyadatun khair, bertambah kebaikan. Masya sampean sugih tetep sedekah. Enggak apa-apa, sampean simpen, sampean celengi. Lewe sampai nisab keluarkan zakatnya. Kalau belum sampai nisab disedekahno. Niat ya Allah kula niat nyelengi dhuwit digawe umroh, digawe haji. Enggak enak sih. Ojo niat nyelengi dhuwit gawe masa depan. Pas masa depannya pensiun loro, entek sama duit, gak sida umroh. Niat niki anak kula kata niki nyekolano, ponak-ponakan kepengin sangu, disangoni. Kan itu pahalanya besar sekali. Besar sekali. Guys, diceleng gak apa-apa situ ditokno ngoten lho gantian. Semampunya, mboten harus besar ndak. Sampeyan mampune pinten nggih sedekah. Gak mampu, ya omongan sing apik lah. Senyum. Ini sedekah semuanya. Bebas, nggak harus setiap hari. Ya ono kala lek gak duwe gantian. Jika diterima ngoten enak. Tadi barokah rezekinya itu ada. Lalu yang kedua, ketika umat ini sudah lari dari para ulama, sallallahu alaihim sultanan zaliman. Kalau lari dari ulama, maka Allah akan mengangkat di tengah-tengah mereka pemimpin yang zalim. Napa pemimpin yang zalim? Pemimpin yang zalim itu mementingkan diri sendiri. Mementingkan kelompoknya yang mendukung. Liyane wis gak direken. Masya kuwar-kuwar ngoten mboten direken blas. Yang bahaya ketiga kalinya keluar dari dunia ini bighairi iman, tanpa ada iman. Tidak diterima iman. Maka dalam keterangan ini awal-awal surat Al-Maidah dulu dijelaskan, dulu pernah dijelaskan siapa yang mengangkat pemimpin itu curang, zalim, kok didukung, maka nanti pada hari kiamat ialah bangkit sama seperti mereka. Naudzubillah min dzalik. Muga-muga kula jenengan semuanya ini diselamatkan oleh Allah dari bahaya seperti itu. Carane napa nggih ngeten iki wau. Ngaji ngeten iki membentengi daerah tersebut dari balak bencana musibah yang datang. Kita lanjutkan ayat yang ke berapa nih? 37 nih. 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Innama sesungguhnya apa saja
jazaul balasan bagi orang-orang yuharibunallaha yang mereka itu memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka bersegera di atas bumi ini membuat kerusakan. Ayyuqattalu, maka hukumannya mereka harus dibunuh. Ayyusallabu, atau disalib. Autuqatta'a aidihim, atau dipotong tangannya dan kaki secara bersilang. Berarti ini hukum kisos terjadi. Nanti akan ada keterangan apa saja yang dipotong tangan ini. Wa arjulahum min khilafin aw yunfau minal ard, atau mereka membuat perselisihan, pertengkaran di atas bumi ini. Dzalika lahum khizyun, yang demikian itu adalah khizyun fid dunya. Khizyun itu adalah kehinaan di dunia. Kehinaan di dunia karena apa? Karena menyeleweng dari agama. Ini ayat-ayat di surat Al-Maidah ini menerangkan hukum yang selalu mengikuti tabiat dari kaum Yahudi. Itu lama-lama akan sedemikian. Jadi kita harus mempelajari ini supaya kita jauh dari hal-hal yang Allah sifatkan di dalam surat Al-Maidah. Illal ladzina tabu walahum fil akhirati adzabun azim, dan bagi mereka fil akhirati, di akhirat nanti, azabun, ada siksa, azimun, yang agung. Kalau alim pedih, kalau azimun agung, berat sekali siksanya. Orang yang memerangi atau mengubur tidak syariat Islam ini mau dihilangkan. Jadi mereka itu akan mendapat azab yang besar sekali nanti di akhirat. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang tabu yang mereka bertaubat, min qabli, dari sebelum, antaqdiru alaihim, sebelum mereka itu dikuasai oleh orang lain. Artinya apa? Ketika seorang itu berbuat kerusakan, membunuh, tadi ayat-ayatnya di atas kan membunuh, atau berbuat zina. Nah, setelah membunuh lalu nggak ada yang tahu, misalkan di daerah lain ya, nggak ada yang tahu, ya sudah, bertobat sama Allah, mohon ampun kepada Allah, jangan diceritakan kepada orang lain, atau diceritakan, simpan sendiri, mencuri, ngoten, tobat mawon apa yang sudah dikerjakan, baca istighfar yang banyak, mohon ampun kepada Allah, jangan sampai diulangi. Dan orang yang dianiaya tersebut bacakan istighfar kepada Allah. Oleh konangan ya harus ditegakkan hukumnya ini, karena hukum pemerintah, bukan hukum semua umat ngeten iki wau. Ada yang mengatur. Lalu wong zina langsung kita semua hukumi lalu dirajam, ya kita juga kena, karena ini hukum pemerintahan, harus dipilah dan pilih. Orang mencuri langsung dipotong, kabeh kena dipotong, kabeh pasti kena potong niku. Mana ceramah sinten Dasat Latif nggih, kadang kalau nyetel ten FB niku Dasat Latif. Kenapa nggak ditegakkan? Kalau ditegakkan semua kena potong. Wong printer nggih, printer di sekolahan, kok kayak pribadi nggih printere sekolahan. Nah, macam-macam nggih, itu diping dadi akeh. Jadi urusan sendiri, urusan pribadi memakai alat kantor. Ini juga harus hati-hati, jangan sampai itu terjadi. Nah, lamun nggawe ngoten niku ya istighfar. Aja terus nomor ngono. Ya sendiri. Ya kalau napa gantine wifi itu dibayar nih, diganteni bayar. Wis kula ganti sing bayari. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, sebelum mereka dikuasai, artinya ditangkap, konangan. Fa'lamu, maka ketahuilah sesungguhnya Allah afuun rahim, ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Titike gak ketok. Ghafurur rahim.
Lalu pada ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Kembali setelah Allah menerangkan tentang kejadian Bani Israel yang ngokong menentang Nabi Musa alaihissalam, lalu kejadian Qabil dan Habil yang sifat iri dengki tersebut, lalu di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya hati-hati. Jangan sampai yang dicontohkan Allah di atas tadi menimpa pada diri kita. Adapun kalau sudah menimpa diri kita tanpa sengaja, ya mohon ampun kepada Allah, istighfar. Jangan diceritakan. Terus kejadian yang lalu ya sudah, biar berlalu. Si masa kecil, seneng arek cilik niku nakal kan gak karo-karuan. Pelem nduk, uwet-uwet disuawat lugur ngeneki wong. Ada dulu ceritanya, ya saya cilik-cilik ngeten ceritanya. Ada ketika itu orang yang buta, loro gak ketok ngoten. Bareng awan-awan ono arek dulinan nyawat-nyawat pelem sing nduk-ndukur niku. Melengsek kena bathuke tiyang sing kena penyakit buta nggak kelihatan. Marung-marung orang sok ndelok. Penyakitnya langsung bisa melihat. Bayar piro ngoten niku. Saumpama meninggal yang disawat tadi, dia kena kisos, hukum bunuh. Karena masih mboten sengaja, tidak sengaja membunuh itu dendanya memerdekakan budak. Kalau nggak sengaja ini sampai meninggal dunia, pasti kena denda anak ini. Lah iki waras niku bayar piro namanya arek niku wau. Yo matur nuwun tok, matur nuwun kabeh iso. Matur nuwun kabeh iso. Tanpa sengaja seperti itu. Jadi kita diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtahu, dan carilah. Ibtahu dari kata baho itu melampaui batas. Ibtahu, carilah. Ibtigha mardotillah, carilah ridho dari Allah. Wabtahu ilaihi, dan carilah kalian semua ilaihi kepada Allah al-wasilata, perantara. Wajahidu, dan berjihadlah kalian semua fisabilihi, di dalam agama Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Falah nih, falahan itu beruntung. Kalau falahun ada tasdidnya, itu petani maknanya. Jadi kalau kita mau beruntung, kita ambil contoh petani. Petani ketika menanam jagung, ditanam jagung, disirami, disemai, nopo mawon, ketika mau panen dengan hasil yang luar biasa, hasilnya banyak, dirawat. Nah kalau kita mau beruntung dunia akhirat, kita juga harus merawat diri kita. Caranya apa? Wabtahu ilaihil wasilah. Dalam doa setelah azan, Allahumma rabba hadzal Allahumma rabba hadzal rabba hadhi da'wati tamati, seterusnya. Wabtahu ilaihil wasilah, dan was'alullah wasilah. Mintalah Allah kepada Allah al-wasilah. Untuk sinten? Untuk Nabi Muhammad. Setelah azan kan ngoten nggih. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamati, dan seterusnya itu. Terus melali ngene. Engko wis ari azan baru ini. Wong ini kok ngaku pinter kok endi lah. Lah nggih. Gaya menungso niki. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wabtahu, carilah kalian semua ilahi kepadanya al-wasilah, perantara. Seperti yang diceritakan oleh di dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang yang masuk ke dalam gua itu wasilah dengan amal-amal soleh, wasilah dengan perantara guru-guru kita. Dasarnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada doa ihdinas siratal
mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu siapa? Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Dari guru-guru kita, kula jenengan biyen sik cilik gak ngerti salat diajari guru kita. Gak ngerti carane poso diurui poso. Gak ngerti carane haji diurui carane haji. Nah, mereka itu wasilah-wasilah yang tahu jalan untuk menuju sirotol mustaqim yang telah diberi nikmat. Itu diambil contohnya ya. Wa batahu ilaihil wasilata, wajah itu dan berjihadlah kalian sungguh-sungguh mencontoh perilaku tersebut fisabilihi di dalam jalannya, di dalam jalan yang telah ditetapkan, supaya la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Lalu ayat lanjutannya, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafaru yang mereka kafir. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an, sekiranya mereka itu mempunyai apa saja di bumi, jami'an semuanya, wa mislahu dan ditatangkan semisalnya, ma'ahu beserta itu, liyaftadu bihi min adzabin yaumil qiyamah, untuk menebus azab pada hari kiamat, matukub bila minhum, tidak akan diterima dari mereka. Satu sholat yang kita kerjakan, satu sholat itu nanti sangat besar harganya. Ada seorang kafir itu, ada seorang teman yang bermimpi sedemikian. Orang kafir ketemu dengan orang Islam. Ketika diperlihatkan itu suasana hari kiamat yang sangat menakutkan. Orang kafir ini ngomong sama temannya yang muslim, tolong sholat musitu tak tukuni. Aku sogen dunya miliaran pun. Gogolan ini kuwake hektaran. Tak tukuni situ ay. Mboten oleh. Untuk apa? Menebus siksa dari Allah pada hari kiamat. Tidak dapat. Cek enak. Aman biar wis dituturi wong gak gelem kok. Saiki kate njaluk sholat buka oleh. Jadi nafsi-nafsi nanti di akhirat. Walaupun famili kerabat, kalau nggak satu ide itu nanti akan bertengkar. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Al-akhillau pertemanan pada hari itu, pada hari kiamat, yang satu dengan yang lain akan menjadi musuh. Kemudian ini kan musuh bebuyutan, tambah gak karu-karuan. Musuh bebuyutan mulai dunia sampai di akhirnya musuhan terus. Wong dunia mawon wis bertengkar, apalagi nanti di akhirat. Ini jangan sampai. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Lau anna lahum, sekiranya lau anna lahum ada pada mereka ma fil ardi, apa yang ada di bumi semuanya. Wis bae dhewe tok. Wa mislau dan ditatangkan semisalnya. Yang bersama itu mahu liyaftadu bihi, untuk menebus min adzabin dari siksa yaumil qiyamah pada hari kiamat, matukub bila minhum, boten diterima. Napa meneh Mas kula jenengan niki mau titik. Wis mas gak kanggo pisan. Masya Mas 24 karat nggih gak kanggo. Semuanya tidak akan ada gunanya. Walahum azabun alim, bagi mereka siksa yang pedih. Tadi azabun azim, di sini azabun alim. Yuriduna ayyahruju minan nari, yuriduna, orang-orang kafir itu menginginkan ayyahruju, sekiranya mereka keluar minan nar, dari api neraka, wa ma hum bi khariji namin, tetapi gak esok metu. Wa ma, dan tidaklah bi kharijina, mereka itu keluar minha, dari neraka. Walahum azabun mukim, dan bagi mereka siksa yang mukim, kekal, di makom terus menerus. Wis makome nduk neraka. Maka dengan belajar Al-Quran seperti ini, mudah-mudahan Allah memberi pengertian yang sangat dalam, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan itu nanti di akhirat. Selamat dari
siksa api neraka. Al-wasilah ya, Ibnu Katsir menjelaskan al-wasilatu. Wal wasilatu hiya allati yusilu biha ila tahsilil maqasid. Maksud wasilah apa? Wasilah ialah menurut Imam Ibnu Katsir ini allati yatawassalu biha ila tahsilul maksud. Ada had maksud itu ada tujuannya. Maksud tujuan, ya, misalkan ada satu contoh, ya, Nabi memberi contoh kadang hal-hal yang baik. Lalu kita perilaku, kita amalkan, nah itu namanya wasilah. Atau kalau kita nggak tahu, turun kepada para sahabat. Rasulullah bersabda, siapa yang mengikuti sunnah-sunnah para sahabatku, maka akan mendapat petunjuk. Contoh-contoh wasilah seperti itu. Al-wasilatu aidon, wasilah yang lain maksudnya ilmun ala manzilati fil jannah. Ada satu ilmu yang bisa menyampaikan ke dalam surganya Allah. Contoh, contoh gampangannya ketika diterangkan man sanna sunnatan hasanatan, dicontoh dengan cara yang baik, mengharap ridho Allah. Jadi sama mereka itu mendapat pahala. Jadi wasilah-wasilah seperti itu. Wasilah amal soleh juga boleh. Di sini ada sebuah hadis nih. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qala hina yasma'un nida. Siapa yang mengucapkan ketika setelah mendengar suara azan yang biasa dikumandangkan ini, setelah selesai azan lalu berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imati ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'ashu maqaman mahmuda allati wa'ada illa halat lahu asy-syafa'atu yaumal qiyamah. Sapa sing krungu adzan setelah adzan maca niku wau dongane. Illa malaikan halat lahu, pasti baginya asy-syafa'atu, syafaat Rasulullah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Itu contoh wasilah. Wis gampang niku mawon sing dingerteni. Nek kakean penjelasan temen iki tambah bingung. Sing gampang-gampang ae. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang kita baca menjadikan sebagai syafaat. Al-Qur'an itu syafi'un musyafa'. Syafaat yang pasti diterimanya. Dan penuntut yang pasti juga diterima tuntutannya. Dan kita nggak akan bisa selamat kalau Al-Qur'an itu sudah menuntut. Mudah-mudahan Allah memberi ampunan terhadap kita semua, dosa-dosa kesalahan kita diampunkan, dosa-dosa kedua orang tua kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.